Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wisnu Yudo Perdana, NIM 2020 SE 050. Saya dari kelas IKC A1. Saya dari Institut Teknologi Bisnis AS. Di sini saya akan mempresentasikan akuntansi syariah dan akuntansi perbankan syariah. Yang pertama, akuntansi syariah. Akuntansi syariah adalah bidang akuntansi menekankan pada dua hal, yaitu akuntabilitas dan pelaporan. Akuntabilitas tercermin dari tauhid, yaitu dengan menjalankan segala aktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan Islam. Pelaporan ialah bentuk pertanggungjawaban kepada Allah dan manusia. Akuntansi syariah adalah suatu sistem atau teknik dari suatu pencatat, penggolongan dan peringkasan pelaporan menganalisa data keuangan yang dilakukan dengan cara tertentu yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi atau perusahaan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam nilai-nilai Islam. Dasar hukum akuntansi syariah. Dasar hukum dalam akuntansi syariah bersumber dari Al-Quran, Sunnah Nabawiyah, Ijma atau kesepakatan para ulama, kias atau persamaan suatu peristiwa tertentu, uruf, adat, kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Kaidah akuntansi syariah sesuai dengan norma-norma masyarakat Islami dan termasuk disiplin ilmu sosial yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat pada tempat penerapan akuntansi tersebut. Tujuan akuntansi syariah. Yang pertama, untuk menentukan hak dan kewajiban dari pihak yang terlibat dengan lembaga keuangan syariah tersebut, termasuk hak dan kewajiban dari transaksi yang belum selesai terkait dengan penerapan, kewajaran, dan ketaatan atas prinsip dan etika syariat Islam. Yang kedua, untuk menjaga aset dan hak-hak lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produktivitas dari lembaga keuangan syariah. Yang keempat, untuk menyiapkan informasi laporan keuangan yang berguna kepada pengguna laporan keuangan sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat dalam berhubungan dengan lembaga keuangan. Yang kelima, diungkapkan dengan baik, akan meningkatkan kepercayaan pengguna serta meningkatkan pemahaman informasi akuntansi sehingga akhirnya akan meningkatkan kepercayaan atas lembaga keuangan syariah. Yang keenam, mendukung penyusunan standar akuntansi yang konsisten sehingga meningkatkan kepercayaan penggunaan laporan keuangan. Yang ketujuh, sebagai laporan keuangan yang bertujuan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Prinsip-prinsip akuntansi syariah. Yang pertama, prinsip pertanggungjawaban. Karena dasar yang digunakan dalam akuntansi syariah ialah Al-Quran, maka prinsip pertanggungjawaban merupakan salah satu bentuk implementasi hal tersebut, di mana setiap hal yang dilakukan oleh manusia harus dipertanggungjawabkan. Yang kedua, prinsip keadilan. Prinsip keadilan dalam akuntansi ini memiliki dua pengertian. Pertama ialah keadilan yang berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran yang merupakan faktor yang sangat dominan. Kedua, kata adil bersifat lebih fundamental dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika syariah dan moral. Yang ketiga, prinsip kebenaran. Berkesinambungan dengan prinsip keadilan, prinsip kebenaran akan menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. Contohnya pada aktivitas pengukuran dan pelaporan yang tentu saja akan berjalan dengan baik jika dibarengi dengan rasa kebenaran. Yang selanjutnya, prinsip filosofis akuntansi syariah. Yang pertama, prinsip filosofis humanis. Humanis berarti bahwa akuntansi syariah memiliki prinsip yang manusiawi atau dapat dipahami dan dipelajari oleh manusia. Hal ini memiliki arti bahwa akuntansi syariah bukanlah hal yang asing yang kemudian menjadi aneh di masyarakat. 2. Prinsip filosofis emansipatoris. Emansipatoris berarti bahwa akuntansi syariah memiliki prinsip untuk membebaskan manusia daripada belenggu ideologi semu. Akuntansi syariah yang mengenal adanya perubahan yang signifikan mencoba untuk melakukan perubahan pemikiran yang tadinya sempit dan terbatas saat melihat bidang akuntansi ini dapat melihat akuntansi secara luas, holistik, dan tercerahkan. Yang ketiga, prinsip filosofis transendental.
Transdental maksudnya adalah bahwa teori akuntansi syariah dapat melintas batas disiplin ilmu akuntansi itu sendiri. Selain itu, akuntansi syariah juga dapat berkaitan dengan bidang ilmu lainnya seperti ekonomi, sosiologi, psikologi, etnologi, antropologi, dan bidang ilmu yang lainnya. Yang keempat, prinsip filosofis teleologikal. Teleologikal memiliki arti bahwa akuntansi syariah juga merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia dan juga kepada alam semesta. Tanggung jawaban ini adalah untuk menuju keberhasilan manusia kepada Sang Pencipta. Kelebihan akuntansi syariah. Yang pertama, sistem bagi hasil. Akuntansi syariah tidak memiliki sistem bunga namun menggunakan sistem bagi hasil dengan menanggung risiko bersama-sama oleh semua pihak yang terlibat. Sistem pembagian hasil telah ditetapkan sesuai kesepakatan di awal. Yang kedua, menggunakan prinsip jual beli murabahah. Menerapkan prinsip ini berarti kedua belah pihak juga harus membicarakan beberapa bunga yang akan dibayar dan diterima oleh masing-masing pihak tanpa melihat suku bunga yang berlaku. Yang ketiga, terhindar dari riba. Riba adalah penetapan bunga saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Akuntansi syariah menunjukkan bahwa transaksi bisnis juga mengandung nilai moral dan norma. Yang keempat, memiliki unsur tenggang rasa. Akuntansi syariah tidak hanya fokus pada pelaksanaan akuntansi, tapi juga terdapat unsur zakat yang menjadi salah satu kelebihannya. Teori yang ada dalam akuntansi juga tidak sekedar mengatur dan memperhitungkan kepentingan bisnis, tapi juga memperhitungkan kepentingan yang memiliki unsur toleransi pada semua pihak. Yang kelima, landasan hukum dari Tuhan. Landasan hukum yang digunakan sesuai dengan kaidah agama Islam, di mana ketentuan dan dasar hukumnya tidak dibuat oleh tangan manusia, tapi berasal dari Tuhan. Untuk ketentuannya pun tidak dapat diragukan lagi dan tidak akan berubah seiring perkembangan zaman. Karakteristik akuntansi syariah. Yang pertama, transaksi syariah dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Yang kedua, prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objek halal dan baik atau thayyib. Yang ketiga, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Yang keempat, tidak mengandung unsur riba, tidak mengandung unsur kezaliman, tidak mengandung unsur masyir, tidak mengandung unsur gharar, serta tidak mengandung unsur haram. Yang kelima, tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang, time value of money, karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan resiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut, sesuai dengan prinsip al-ghunmu bil ghurmi, no gain without accompanying risk. Yang keenam, transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar, serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain, sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga satu akad, serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan ta'aluk dalam satu akad. Yang selanjutnya, akuntansi perbankan syariah. PSAK 59, akuntansi perbankan syariah yang telah disahkan pada tahun 2009, mengatur pelakuan akuntansi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank syariah, termasuk prinsip mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, ijaroh, penyisian kerugian aset. Bank syariah dalam pencatatan transaksi-transaksinya telah mematuhi prinsip-prinsip syariah yang yaitu dengan berpedoman pada pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 101 sampai 110 tentang perbankan syariah. Sekian presentasi dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.